Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PKL RS Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan ingin sedikit menjelaskan mengenai alat yang kami pilih, yaitu Infant Radiant Warmer. Perkenalkan, nama saya Sultan Farhan Al-Farizi. Lalu ini ada rekan saya M. Umar Gifari, lalu Lutfi Aswin, dan Salwa Aulia. Selanjutnya, kita akan masuk ke perkenalan dari alat ini terlebih dahulu. Alat ini namanya Infant Radiant Warmer dengan model Persa 930, nomor seri B0201120003N. Lalu pada model ini rated input voltage-nya 220 sampai 240 volt AC. Lalu rated frekuensinya 50 per 60 Hz. Lalu untuk rated input power-nya 1100 volt ampere. Untuk produk net weight-nya 105 kg. Usage condition temperature-nya 18 sampai 30 derajat Celcius. Usage condition RH-nya atau kelembabannya 30% sampai 75%. Untuk fungsi alat ini sendiri adalah untuk menghangatkan bayi yang baru lahir, terutama bayi yang lahirnya dalam kondisi prematur. Dan untuk prinsip kerja dari alat Infant Radiant Warmer ini, yaitu di sini terdapat 3 sistem kontrol. Yang pertama ada preheat, manual, dan mode baby. Saat alat baru dinyalakan, kita langsung masuk ke dalam mode preheat. Maka nanti pada mode preheat ini alat akan memanaskan filamen pemanas hingga ke power 100%. Lalu untuk pemilihan mode manual control, operator dapat mengatur suhu sesuai dengan kebutuhan dengan menaikkan suhu atau menurunkan heating ratio. Sedangkan apabila operator memilih mode baby, maka alat ini akan bekerja sesuai settingan yang sudah diatur oleh pabrikan dari alat Infant Radiant Warmer yang kami presentasikan ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan blok diagram dari alat Infant Radiant Warmer. Yang pertama itu ada blok input supply dari PLN 220, terus masuk ke AC/DC converter karena dia kan perlu mensuplai untuk bagian kontrolnya. Di bagian mikrokontrolnya atau prosesornya dia ada inputnya, ada input perintah untuk menyalakan alat, mematikan alarm, indikator ini output, indikator PLN, terus ada kontrol cahaya, terus ada kursor untuk setting di panelnya, terus selanjutnya outputnya ada display. Lalu ada output dari driver si heating elemennya karena kan dia pakai 220, jadi yang digerakin sama mikrokontroller cuman drivernya aja, sumbernya tetap dari PLN. Terus selanjutnya untuk inputnya ada sensor skin temperatur sama sensor peripheral, ada 2. Terus di luar itu juga ada sensor kayak scale, timbangan nanti tampil di sini, atau kamera, cuman aksesorisnya nggak ada. Terus bagian lainnya ini radiant box, ini matras, terus ini ada polnya, terus itu ada untuk infus. Setelah dari fungsi tadi dijelaskan oleh teman saya Sultan dan bagian-bagiannya juga dijelaskan oleh teman saya Lutfi, sekarang kita masuk kepada cara penggunaan alat Infant Radiant Warmer. Yang pertama, alat diletakkan dekat dengan catu daya. Lanjutnya, jangan lupa setelah itu alatnya itu kita kunci rodanya agar tidak terjadi guncangan ataupun hal yang tidak diinginkan ya. Nah, baru kita hubungkan kabel catu daya ini pada sirkuit catu daya yang ada di tembok. Nah, selanjutnya kita nyalakan tombol powernya. Setelah ada indikator hijau seperti ini, maka kita tekan tombol on-nya. Tekan agak lama sedikit hingga bunyi alarm. Nah, sembari menunggu alat sedang berproses, kita buka dulu rak ini untuk memudahkan perawat dalam menaruh bayi.
dibuka, dinaikkan ke atas dulu, turunkan ke bawah secara perlahan. Selanjutnya perawat bisa menaruh bayinya di sini dengan hati-hati, lalu menutupnya kembali, diangkat sedikit lagi, lalu taruh. Yang ini juga sama, diangkat sedikit, taruh. Nah, setelah keluar tampilan new patient dan current patient, jika bayi baru atau pasien baru, kita tekan new patient dan alat melakukan preheat. Karena ini mode preheat, power dari heaternya itu 100%, dan di sini ada noise level atau sensor suara yang terletak di belakang sini. Ada sensor suara di belakang sini, dan untuk sensor cahayanya ada di samping sensor suaranya di ujung sana. Oke, selanjutnya itu setelah tadi bayinya ditaruh, maka si user bisa ke mode manual untuk men-setting manual. Di sini powernya juga bisa diatur. Bisa tekan ini ataupun touchscreen ya. Tekan. Untuk menurunkan itu ke kiri, untuk menaikkan ke kanan. Sini kita setting sekitar 30% aja dayanya. Lalu tekan OK. Nah, terus di sini itu ada namanya sistem. Di sini pasien ini untuk data pasien menuliskan namanya, contohnya Lutfi. Ini ID-nya jika ada. Ini tahun, bulan, dan harinya. Ini umur dari si bayinya, berapa minggu dan berapa hari. Ini berat bayinya. Dan ini untuk gender, boy ataukah laki atau perempuan ya. Selanjutnya di sini ada SPO, user set, untuk pengaturan dari si perawatnya sendiri. Untuk alarmnya ada mode 4 atau 1, 2, 3, 4. Untuk bahasanya, colornya, color tampilan ini, screen brightness-nya, default power set, skin set temperatur di sini di setting 34 derajat Celcius, dan skin alarm limit ini untuk membatas sebelum dan sesudah dilakukan pemanasan pada bayi, yaitu 1 derajat Celcius. Heat meter set temperature untuk suhu juga. Di screen calibration, scale calibration ini untuk mengkalibrasi layar, dan scale calibration untuk mengkalibrasi timbangan yang ada di alat ini. Namun timbangan di alat ini belum include ya. Nah, ini ada factory set dari pabrikannya juga, ini versi dari pabrikannya juga. Nah, di sini ada timer untuk mengatur waktu, mode CPR ataupun Apgar ya. Terus sini ada trend atau data. Sini kita bisa lihat temperatur dari alat ini berupa data seperti ini, skala. Terus sini ada untuk SPO2-nya. Jika terpasang SPO2-nya, maka dia akan muncul ya. Weight-nya untuk timbangan, beratnya, power-nya. Ini power dari si pemanas tadi. Terus noise light-nya, ini noise untuk sensor suara yang tadi dijelaskan di belakang. Ini light level lux-nya untuk sensor cahayanya. Kita ke data. Ini berupa data ya. Dari jam 9, jam 9.30. Ini event atau riwayat dari bayi-bayi sebelumnya. Ini tahun, tanggal, dan tahun, bulan, dan tanggal, maaf. Oke. Selanjutnya sini ada lock untuk mengunci height adjustment. Terus ada beta mechanism juga bisa dikunci. View. Ini standar view seperti ini. Yang seperti awal tadi ada skin sentral, skin peripheral. Nah,
Ini antara skin central dan skin peripheral bedanya 3,6 derajat Celcius. Ini yang tadi sudah dijelaskan. Terus ke view lagi ada temperature view. Nah, seperti ini temperature view. Karena kita power pakai 30%, jadi sini 30% skin temperaturnya. Oke. Ini noise sensor suara. Kita ke full screen semuanya. Nah, setelah kita memasukkan data pasien tadi, saya namanya Lutfi. Karena kita tidak menyeting umurnya dan beratnya, jadi di sini masih 0 dan di beratnya tidak terdata ya. Sini masih sama, skin central, skin peripheral. Kita balik ya. Dan ini ada alarm. Di alarm ini memberitahu kita bahwa tadi riwayat kita alarmnya berbunyi kapan dan tanggal berapa. Selanjutnya, user atau perawat bisa melakukan baby mode atau mode otomatis dengan memencet tombol baby mode, tekan yes. Nah, mengapa alarm di sini berbunyi? Karena di sini belum ada objek si bayinya. Itu. Jadi selama suhu di sini belum sesuai dengan suhu yang disetting, maka alarm akan terus berbunyi. Misalkan kita menyetingnya 34 hingga 37, maksimal 37 ya, 37-38. Karena suhu tubuh manusia normal 36, bisa kita setting di sini 36. Selanjutnya ada pemeliharaan alat infrared radian warmer. Untuk pemeliharaan tujuannya yaitu sebagai acuan pemeliharaan alat elektromedik, mencegah terjadinya kerusakan, dan memperpanjang masa pemakaian alat. Nah, untuk cek pemeliharaannya ini ada cek keseluruhan fungsi. Yang pertama yaitu cek tombol-tombol pada alat apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Karena alatnya nyala berarti artinya masih berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya cek seluruh fungsi indikator. Di sini ada fungsi indikator suhu, fungsi indikator kebisingan, dan fungsi indikator cahaya yang sensornya ada di belakang yang sudah Umar jelaskan tadi. Nah, untuk seluruh sistem catu dayanya di sini, catu dayanya apakah berfungsi dengan baik atau tidak, kita bisa lihat menggunakan AVO. Selanjutnya ada cek fungsi lampu heater dan elemen heater apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Jika tidak, bisa kita ganti. Nah, selanjutnya ada fungsi aksesoris. Pemeliharaan fungsi aksesoris, yang pertama ada fungsi lampu spotlight. Spotlightnya ini masih berfungsi atau baik atau tidak, bisa kita cek. Nah, kan kita besarkan artinya masih berfungsi dengan baik. Fungsi roda dan penguncian, apakah masih berfungsi dengan baik? Masih berfungsi dengan baik ya, fungsi roda dan pengunciannya. Matrasnya pun masih baru, jadi masih berfungsi dengan baik. Fungsi alarm. Nah, untuk bisa lihat fungsi alarm, kita lihat di sini indikator alarmnya. Jika kita lampu yang ini berbunyi, maka alarm masih berfungsi dengan baik. Nah, kembali seperti semula. Nah, selanjutnya kabel. Nah, untuk kabelnya ini kabel catu daya, apakah masih berfungsi dengan baik? Bisa kita cek juga. Di sini ada kabel skin central sama skin peripheral. Bagaimana kita bisa tahu apakah dia berfungsi dengan baik? Misalnya kita cabut di sini skin central yang warna kuning, di sini menjadi strip, jadi tidak ada sama sekali pembacaan. Jika kita ini lagi, nah, jadi terlihat berarti kabelnya masih berfungsi dengan baik. Yang terakhir lakukan uji kinerja alat. Nah,
Nah, biasanya setelah kita melakukan pemeliharaan alat atau maintenance alat, kita akan mengisi kartu pemeliharaan alat. Nah, di situ kita bisa mengisi dengan catatan kalau misalnya ada penggantian alat atau ada kerusakan pada alat. Sekian dari tim PKLRS Suyoto dalam menjelaskan infrared radiant warmer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.